warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, fasilitator, rekan-rekan kepala sekolah, dan para pegiat pendidikan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Warlim, Kepala SMK Budi Utomo II Kendrumangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Video presentasi ini merupakan puncak dari pelaksanaan on the job training pembelajaran mendalam kepala sekolah yang telah saya ikuti. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya menyadari betul bahwa inovasi dalam penilaian adalah kunci untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi dunia kerja. Oleh karena itu, dalam OJT ini saya berfokus pada upaya transformasi budaya asesmen di sekolah kami. Laporan ini secara spesifik berjudul Pelatihan Asesmen Otentik, yaitu presentasi dan praktek. Mari kita simak bersama langkah-langkah, tantangan, dan hasil yang telah kami capai dalam mengimplementasikan pelatihan asesmen otentik di SMK Budi Utomo II Kendrumangu ini. Pelaksanaan OJT diawali dengan sosialisasi intensif. Kami mengundang seluruh rekan guru untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya asesmen otentik sebagai jembatan menuju pembelajaran mendalam. Kami memaparkan temuan data awal, termasuk hasil supervisi dan analisis raport pendidikan yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas penilaian, terutama dalam aspek keterampilan. Langkah ini selanjutnya adalah workshop penyusunan rubrik penilaian. Selama sesi ini, kami membekali para guru dengan pemahaman mendalam tentang kriteria asesmen otentik, khususnya untuk format presentasi dan praktek. Kami memecah guru menjadi beberapa rumpun mata pelajaran. Mereka tidak hanya belajar teori, namun langsung menyusun draft rubrik penilaian holistik dan analitik. Rubrik ini dirancang untuk mencakup elemen 6C seperti komunikasi, kolaborasi, penalaran kritis, bukan hanya sekedar konten. Output dari workshop ini adalah perangkat asesmen yang siap diuji cobakan. Selanjutnya, memasuki tahap implementasi, kami melaksanakan siklus supervisi klinis. Tahapan ini dimulai dengan pra-observasi. Di sini saya selaku kepala sekolah berdiskusi dengan guru model untuk membedah rencana pembelajaran dan memastikan keselarasan antara tujuan pembelajaran, kegiatan siswa, dan instrumen asesmen otentik yang telah mereka susun. Diskusi ini penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan guru terhadap proses asesmen. Selanjutnya adalah observasi atau supervisi guru di kelas. Supervisi ini dilakukan dengan fokus pada dua hal. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran. Apakah kegiatan di kelas sudah memfasilitasi siswa untuk melakukan presentasi atau praktek yang otentik? Yang kedua, penerapan asesmen. Apakah guru menggunakan rubrik yang telah disusun secara konsisten dan objektif saat siswa melakukan presentasi atau praktek? Saya menggunakan instrumen observasi berbasis data, mencatat aspek-aspek kunci, dan mengumpulkan bukti konkret terkait interaksi guru dan siswa, serta ketepatan penggunaan rubrik. Hal ini memastikan data yang diperoleh benar-benar reflektif terhadap praktek di dunia nyata atau di lapangan. Setelah observasi selesai, kami melanjutkan ke tahap refleksi. Pasca observasi ini adalah momen terpenting dalam siklus OJT. Kami menggunakan pendekatan yang bersifat dialogis, bukan menghakimi. Saya memulai dengan meminta guru melakukan refleksi diri terlebih dahulu. Apa yang sudah berjalan dengan baik dalam presentasi atau praktek siswa, dan tantangan apa yang Bapak Ibu temukan saat menggunakan rubrik penilaian. Fokus refleksi ini adalah pada efektivitas rubrik dan strategi penggunaan asesmen otentik untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mendalam siswa. Hasil refleksi ini menjadi kesimpulan atas keberhasilan implementasi asesmen otentik di kelas. Tahap akhir dari siklus OJT ini adalah perumusan rencana tindak lanjut atau RTL. RTL ini dirancang untuk memastikan praktek baik asesmen otentik menjadi budaya sekolah, bukan hanya program sesaat. Rencana tindak lanjut meliputi 1. Revisi rubrik, yaitu mengadaptasi dan menyempurnakan rubrik penilaian berdasarkan masukan dari refleksi. Yang kedua, peer coaching,
membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk saling mengobservasi dan memberikan umpan balik secara mandiri. Yang ketiga, diseminasi praktek baik. Guru model yang telah berhasil akan berbagi praktek terbaiknya kepada guru-guru lain dalam forum komunitas belajar sekolah. Komitmen kami adalah untuk terus mengimplementasikan dan menyempurnakan asesmen otentik sebagai alat utama untuk mengukur dan mendorong pembelajaran mendalam bagi setiap peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Du Yulia Bintaryaningrum, guru matematika di SMK Budi Utomo 2 Gadrungmangu. Sebagai guru, saya menilai bahwa penerapan asesmen otentik memberikan dampak positif bagi proses pembelajaran. Melalui asesmen ini, saya dapat melihat kemampuan siswa secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari hasil akhir, tetapi juga dari proses berpikir dan kerjasama serta kreativitas anak-anak. Jika dibandingkan dengan asesmen sebelumnya yang berfokus pada tes tertulis, asesmen otentik ini membuat siswa lebih aktif, lebih kreatif, termotivasi, dan mampu mengaitkan pembelajaran dengan situasi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Raditya Nur Madani dari kelas 12 Teknik Ketenaga Listrikan SMK Budi Utomo 2 Gadrungmangu. Menurut saya, belajar dengan asesmen otentik lebih seru dan bermakna. Saya tidak hanya mengerjakan soal, tapi juga langsung mempraktikkan apa yang saya pelajari. Jadi saya lebih paham dan tahu kegunaan pelajaran itu di kehidupan nyata. Kalau asesmen biasanya cuma jawab pertanyaan, tapi dengan asesmen otentik, saya bisa menunjukkan kemampuan saya secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada Pak Marlin yang sudah melaksanakan kegiatan UCT, dan dari hasil pemantauan pendampingan yang saya lakukan, tentunya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Marlin dan teman-teman sudah menggambarkan salah satu aktivitas kepemimpinan pembelajaran yang dilakukan, di mana salah satu topik ataupun program yang diambil adalah penilaian otentik. Tentunya dalam ini sudah selaras dengan program pembelajaran mendalam, karena salah satu asesmen yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran mendalam adalah dengan menyiapkan instrumen ataupun penilaian yang berbasis autentik dan holistik. Selamat, semoga menginspirasi dan terus dikembangkan agar pembelajaran mendalam ini semakin meningkat hasilnya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui siklus OJT yang sistematis, dari sosialisasi, penyusunan rubrik, supervisi, hingga refleksi dan tindak lanjut, kami yakin kualitas pembelajaran di sekolah kami akan terus meningkat dan mampu melahirkan generasi pembelajaran yang kritis, kreatif, dan berkarakter unggul. Demikian dan terima kasih.